Shalom, jemaat kekasih Kristus. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam persekutuan yang dilaksanakan di rumah tangga masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan kebaikannya sajalah kita semua ada sampai pada hari ini. Kita telah dilindungi dan telah dipelihara oleh Tuhan, dan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan kita. Saya percaya bahwa persekutuan kita akan memberkati kita sekalian. Tuhan dimuliakan, dan saya sebagai pelayan Tuhan bangga atas kesetiaan dari jemaat Tuhan melaksanakan ibadah di rumah tangganya masing-masing. Dengarkanlah firman Tuhan. Ibadah kita hari ini jadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 124 ayatnya yang ke-8. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya silakan jemaat untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Dimuliakan Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang telah memelihara dan menjaga kami sebagai jemaat-Mu. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh mengadakan sembah bakti kami kepadamu Tuhan. Oleh karenanya berkatilah penyembahan kami. Segala sesuatu yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan membawa berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hamba persembahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini adalah hari dan waktu yang terbaik untuk kita bersama-sama dengan keluarga untuk menaikkan syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan kembali dikuatkan melalui firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian kita dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 96, Aku Memerlukan Dikau Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku
Shalom, selamat pagi dan salam damai sejahtera buat kita semua Jemaat GKI Tanjung Lapang, di mana saja pun saudara berada. Mari kita berdoa. Ini kesempatan buat kami ya Tuhan, untuk mau belajar daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat pagi hari ini akan mendatangkan kekuatan buat kami sekalian. Dan Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Dimanapun kami berada untuk mengikuti daripada ibadah ini, Allah hadir sana untuk meneguhkan, untuk menguatkan, dan untuk menghibur kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam surat Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, yang berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan membimbing kepada iman. Seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasihi, dan pagi hari ini semua kita belajar dari satu tema, yaitu iman adalah kekuatan Allah. Di hari Minggu ini, hari yang spesial bagi umat Tuhan, mari kita sama-sama menikmati syukur kepada Tuhan, kepada Allah pencipta langit dan bumi, oleh karena anugerahnya dan kasih setianya yang tidak berkesudahan, kita dapat menikmati berkat-berkat rohani, iman dan keselamatan yang dari Allah, serta berkat-berkat jasmani yang selalu mengalir setiap hari dalam kehidupan kita. Sesuai firman Tuhan dalam Ratapan pasal yang ke-20, pasal 3 ayat 22 sampai ayat 23 berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, di tengah-tengah situasi dunia yang sedang dilanda bencana virus corona,
sudah memakan puluhan ribu jiwa manusia. Gereja-gereja Tuhan ditantang, termasuk jemaat GKI Tanjung Lapang. Sejauh mana fondasi iman kita sebagai orang percaya di dalam menghadapi situasi ini? Majukah atau mundur? Timbul pertanyaan, mengapa ibadah di gereja-gereja ditiadakan dan dialihkan ibadah di rumah-rumah masing-masing? Ibadah lewat pertayangan televisi, ibadah secara online lewat media Facebook dan lain-lain yang sudah disiapkan sebagai media pengganti ibadah secara langsung di gereja. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari Minggu mari kita hadir atau tinggal di rumah, jangan ke ladang-ladang. Ada banyak hamba Tuhan yang siap menyampaikan firman Tuhan dimanapun ia berada. Tidak ada hambatan menjadi penghalang kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi di luar sana muncul juga perkataan karena kita takut dan tidak beriman sehingga bertindak seperti berlebihan. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu celakalah ia. Ada sebuah ilustrasi singkat. Ada sebuah rumah yang sedang terbakar, dan di dalam rumah itu ada seorang bapa yang sedang berdoa dengan harapan agar supaya Tuhan datang menolong dia. Bantuan sudah ditolaknya. Akhirnya bapak tersebut mati terbakar. Ini adalah iman yang konyol. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal yang kedua ayat 18. Sebagai warga gereja Indonesia yang terbaik, mari kita bersama-sama patuhi semua himbauan atau anjuran pemerintah yang sudah disampaikan untuk kebaikan bersama. Untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini, patuhilah pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah untuk kebaikanmu. Roma 13 ayat 4. Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Wilayah, Badan Pengurus Daerah, dan Badan Pengurus Jemaat menghimbau agar kita dapat mendisiplinkan diri dengan menghadapi situasi sekarang ini. Kita semua ada di garda terdepan dalam situasi ini. Seluruh penduduk Indonesia, bahkan setiap gereja dan seluruh hamba-hamba Tuhan sudah ada di garis depan sebagai tameng negara membantu memutuskan penyebaran virus corona. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada pagi hari ini seperti apa yang saya katakan tadi, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kabar baik yang mengandung atau memuatkan kekuatan Allah, yang di dalamnya ada kuasa Allah yang tidak bisa ditemukan di dalam manapun juga, kecuali di dalam Yesus Kristus. Sebab orang yang percaya itu tidak perlu takut dan gentar, sebab kita memiliki kekuatan yang dahsyat di dalam Injil. Itu yang sudah dirasakan, yang dialami oleh Rasul Paulus sendiri dalam hidupnya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasihi, dewasa ini kita melihat kenyataan bahwa Injil diberitakan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan secara jasmani. Tentu hanya dia menawarkan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan mujizat-mujizat apa yang terjadi saat sekarang ini. Tentu hanya orang sakit yang membutuhkan dia, orang yang miskin dan orang yang bermasalah yang membutuhkan
keselamatan itu. Tetapi ada banyak orang-orang yang kaya yang tidak membutuhkan Injil, kecuali orang kaya itu ingin lebih kaya atau tetap kaya dan tidak jatuh miskin. Tidak heran Bapak Ibu sekalian Yesus Kristus, hari ini negara-negara Kristen yang disebut sebagai ibu penginjilan seperti Eropa tidak lagi menghargai Injil. Buktinya gereja-gereja menjadi lesu dan sunyi, tidak ada jemaat Tuhan yang hadir. Injil itu adalah kuasa Allah, pasti memuatkan kekuatan yang tidak ditemukan di tempat lain selain, lagi saya katakan, di dalam Yesus Kristus. Disitulah Injil keselamatan ditemukan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang Yesus Kristus kasih. Kekuatan apa yang ditemukan dalam Injil? Bapak sekalian, kekuatan apa yang kita temukan dalam Injil Yesus Kristus itu? Yang pertama, kekuatan penyelamatan manusia dari dosa. Bapak sekalian Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kekuatan kita karena semua orang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Roma 3 ayat 23. Kekuatan yang kedua yang terdapat dalam Injil yaitu pengampunan dosa lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia sudah mengorbankan dirinya dan sehingga kita semua manusia sudah diampuni segala dosa kita. Kekuatan yang ketiga, kita dibebaskan dari hukuman dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6 dan 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9. Bapak Ibu sekalian Yesus Kristus, jemaat Tuhan, kepada siapakah Injil diberitakan menurut pembacaan kita tadi? Yang pertama, Injil diberitakan kepada semua orang yang percaya. Mungkin Bapak katakan, mengapa Injil disampaikan kepada orang yang percaya? Sebab Injil keselamatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus setiap saat disampaikan kepada semua orang yang ada dalam dunia ini. Pada orang yang sudah percaya, supaya mereka tetap percaya, supaya mereka kuat dan teguh berdiri di dalam Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Keselamatan dan kekuatan Injil dibutuhkan oleh dunia dan negara. Lewat virus corona, negara-negara berupaya agar semua masyarakat terselamat dari virus tersebut. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Jemaat GKI Tanjung Lapang, mari kita perhatikan dengan baik-baik. Bagaimana dengan sikap kita? Siapkah kita menjadi pembawa berita Injil keselamatan? Siapkah kita? Di mana tempatnya? Bapak Ibu sekalian Yesus Kristus, di ladang kita boleh dapat menyampaikan berita keselamatan itu. Di kebun-kebun kita boleh dapat menyampaikan berita keselamatan itu. Di kantor-kantor kita boleh dapat menyampaikan berita keselamatan itu. Di toko-toko kita boleh dapat menyampaikan berita keselamatan itu. Dan di sekolah kita sampaikan berita keselamatan itu. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasih, keselamatan adalah sebagai gaya hidup kita sebagai orang yang percaya. Lewat daripada senyum kita, lewat daripada sapaan kita yang sopan dan membangun. Pasti setiap orang yang kita sapa diberkati karena Injil yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus sangat tajam, menembus batin kita dan merenggut manusia untuk keluar daripada pikiran duniawi, dari gaya hidup duniawi, dari segala kenikmatan duniawi. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian baca. Yang kedua, berita keselamatan itu disampaikan kepada siapa? Diberitakan kepada orang yang belum percaya. Bapak Ibu sekalian Yesus Kristus, fokus kita sebagai gereja Tuhan adalah penginjilan. Kita bersyukur dan terima kasih karena kita boleh dapat mengutuskan beberapa hamba Tuhan untuk menjadi penginjil di tempat-tempat yang lain. Tugas pemberitaan Yesus Kristus adalah tugas kita, bukan tugas gembala, bukan tugas badan pengurus jemaat, tetapi tugas kita semua orang yang sudah percaya.
Dan itu sebabnya saya mengajak jemaat Tuhan keseluruhannya, mari kita mengambil beban di dalam hal memberitakan Injil Kristus itu kepada mereka. Jika kita tidak membawa mereka kepada Injil Kristus, mereka akan menuju kepada kebinasaan. Oleh karena itu, inti daripada Injil keselamatan itu, Yesus mati, Yesus dikubur, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Inilah inti keselamatan yang perlu kita sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada pada saat sekarang ini. Tahukah jemaat Tuhan, ribuan tahun yang sudah lewat, umat Israel sudah diperbudakkan oleh orang-orang Mesir. Dan pada suatu ketika Allah menyuruh Musa dan Harun supaya menyampaikan berita kepada Firaun agar supaya mereka diizinkan untuk melakukan ibadah mereka. Namun Bapak Ibu sekalian Yesus, diplomasi tidak dapat dipenuhi oleh Raja Firaun, karena hatinya dikeraskan oleh Allah. Oleh karena itu Allah bertindak dengan tegas dan keras. Kalau saudara mau dapat membaca, mari baca Keluaran pasal 1 sampai pasal yang ke-12. Di sana terlintas bagaimana Allah menjatuhkan atau menghukumkan umat atau bangsa Mesir dengan 10 tulah. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian Yesus Kristus, tulah yang pertama sampai tulah yang ke-8 sampai tulah yang ke-9, ada beberapa keinginan hati daripada Firaun, namun tidak terpenuhi. Akhirnya tulah yang ke-10, di mana semua anak sulung daripada bangsa Mesir mati, termasuk anak sulung daripada Firaun sendiri dan semua anak sulung binatang mereka. Akhirnya Allah berfirman kepada Musa dan Harun, Harun dan Musa, engkau akan mempersiapkan dirimu selama 14 hari. Kamu akan mempersiapkan diri agar supaya pada hari yang ke-14 kamu akan sembelihkan seekor domba. Dan pada saat kalian menyembelihkan seekor domba itu, dan kalian akan mengoleskan darahnya di ambang pintu, untuk sebagai tanda di mana nanti malaikat maut akan datang dan dia pasti akan melewati kalau ada tanda darah yang daripada rumah itu. Bapak Ibu sekalian yang Yesus Kristus yang dikasihi Yesus, sepanjang malam itu umat Israel sudah siapkan diri, Bapak Ibu sekalian Yesus, untuk mempersiapkan diri dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Sebab akan ada perjalanan yang panjang di mana mereka akan keluar dari Mesir dan masuk tanah perjanjian. Keluar pasal yang ke-12. Bapak Ibu sekalian yang Yesus Kristus, di tengah-tengah virus corona yang sedang dihadapi dunia dan negara kita, Indonesia, mari kita lawan virus ini dengan iman, berpegang kepada perjanjian Allah, bahwa Tuhan Dia akan selalu menyertai kita dan selalu melindungi kita di dalam kondisi saat ini. Lewat virus corona yang kita alami di dunia ini pasti akan ada maksud Tuhan bagi dunia dan bangsa, agar iman percaya kita semakin kuat dan semakin teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, kalau Kristus sudah mati di atas kayu salib, Dia sudah membasuhkan dosa kita dan kita diselamatkan oleh Allah. Bagaimana dengan sikap kita sebagai jemaat Tuhan GKI Tanjung Lapang untuk melawan virus corona ini? Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang untuk terakhir, yang pertama, berpegang pada janji Allah dan lakukanlah dalam kehidupanmu setiap hari. Mazmur 91 ayat 5 sampai ayat yang 11
Amsal 22 ayat 3. Yang kedua, pakailah perlengkapan senjata Allah supaya mampu untuk melawan serangan iblis. Efesus pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat yang ke-8, ayat 10 sampai ayat 18. Yang ketiga, mendisiplinkan diri sesuai dengan anjuran dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan oleh gereja-gereja Tuhan. Bapak Ibu sekalian Yesus Kristus, akhirnya Rasul Paulus berkata demikian dalam ayat yang 7 yang terakhir. Orang benar akan hidup oleh iman. Karena itu, mari kita, jemaat Tuhan, beriman dan percaya kepada Dia. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Berkat dan perlindungan Tuhan menjadi bagian kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah boleh dapat mensampaikan pemberitaan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar supaya firman Tuhan ini menguatkan dan menumbuhkan kami dan mengingatkan kembali. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Untuk firman yang telah disampaikan dan telah kita dengarkan bersama pada pagi hari ini, biarlah setiap kita semakin dikuatkan dan diberkati dan semakin diteguhkan kembali dalam menjalani kehidupan sepekan ke depan. Sebagai ucapan syukur kita bersama, kita akan memberikan persembahan dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 229, Ajaiblah Anugerah Yesus. Ajaib anugerah Yesus, dosa
Dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Pendeta Lukasi. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya akan jemput jemaat Tuhan berdiri dan kita akan berdoa syafaat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik buat kami sekalian, sehingga kami dapat mengikuti acara ibadah ini dengan baik. Sekalipun kami ibadah di rumah-rumah, tetapi kami percaya Roh Allah ada di sana, memimpin, menolong, menguat dan meneguhkan mereka Tuhan, agar supaya mereka tetap diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang daripada Allah sendiri. Kami juga berdoa menyerahkan juga anggota-anggota jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya jamahan tangan Tuhan berlaku kepada mereka. Mungkin mereka ada di rumah-rumah atau mungkin ada di rumah-rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih, mungkin bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian yang sudah disembuhkan oleh Tuhan daripada penyakit mereka. Kiranya Tuhan terus-menerus akan memulihkan pemulihan buat mereka yang sempurna. Kami juga tetap berdoa menyerahkan juga untuk anggota jemaat kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan pribadi mereka ya Tuhan, agar supaya mereka tetap sehat dan kuat dan mereka diberkati Tuhan. Kami juga tetap berdoa menyerahkan juga anggota jemaat kami yang berulang tahun dalam pernikahannya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong rumah tangga ini, agar supaya rumah tangga ini menjadi berkat bagi anak-anak yang ada dalam rumah tangga mereka. Pada pagi ini kami bersyukur terima kasih karena kami boleh dapat memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami ya Tuhan, agar supaya setiap kami pada hari ini juga dapat memberikan persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang telah memberi dengan sukacita. Demikian juga yang telah memberi 1/10 pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati dalam segala usaha dan mereka. Itu pengharapan kami Tuhan. Bapa, sebentar kami akan pulang. Tuhan pimpinkan kami, tibakan kami di rumah dengan selamat. Lindungi kami Tuhan, bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, agar supaya kami terlepas dari segala keadaan-keadaan yang sedang kami alami ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Bapak Ibu saudara sekalian, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pimpinan dan pertolongan daripada Roh yang Kudus menyertai kita. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Salam, selamat pagi dan Tuhan dimuliakan.